segala sesuatu yang mengarah kepada kekafiran, biarpun masih jauh, tapi ini berbahaya, ini menuju kekafiran, tidak deh, daripada saya kebablasan ke sana. Begitu juga kisah yang akan kami sampaikan, Valentine Day. Itu bukan budaya orang beriman, dan itu mengagungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama kita. Bahkan mengagungkan seorang tokoh yang tidak pernah kenal Nabi Muhammad, tokoh kafir. Kalau dikembalikan kepada usul sebelumnya, ada beberapa cerita tentang Valentine Day, itu adalah semuanya mengarah kepada kekafiran. Baik, artinya kalau kita memang punya iman, tentu kita berhati-hati, tidak akan kita masukkan anak kita kepada urusan ini. Tapi kan hanya ngikut-ikut saja. Nah, sama ngikut-ikut kayak deket-deket dengan orang yang algojo yang bakal masukkan ke api tadi, diam-diam ke bawah nanti. Apakah setiap orang yang merayakan Valentine jadi kafir? Oh enggak, sebab orang yang deket-deket api tidak berarti di dalam api, cuman pada suatu ketika bisa kecebur dalam api. Tidak, akan taknya orang ikutan tidak sampai dikatakan kafir, akan tapi mengagungkan syiarnya orang kafir, mungkin pergeseran nilai itu perlahan tiba-tiba apa? Keluar dari iman. Na'udzubillah. Lah kalau memang kita mengatakan atau meyakini bahwasanya keimanan adalah penting, kekafiran adalah mengerikan, orang akan berhati-hati. Tidak akan dari umat Islam yang ikut Valentine Day. Dan tidak perlu kita mengadakan di hari itu acara, biarpun dibentuk. Tidak perlu kita mengadakan acara Valentine Day diisi dengan acara zikir dan sebagainya. Kalau kita mengadakan acara itu jangan pakai label Valentine Day. Misalnya ada maulid Nabi, tapi tidak usah pakai label Valentine Day. Baju pink nggak ada masalah dipakai hari ini dan seterusnya. Apa baju pink warna merah putih kuning hijau tidak ada larangan dari Nabi SAW. Cuman tanggal 14 hentikan, baju pink disimpan, supaya kita tidak mengagungkan syiarnya orang Valentine Day. Apa yang terjadi dalam Valentine Day? Pertama, mengagungkan budaya, bukan budaya kita. Mengagungkan orang yang tidak sujud dan tidak kenal Nabi Muhammad. Orang yang tidak sujud kepada Allah, tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian lebih dari itu, kegiatan yang dilakukan umumnya seperti apa? Bagaimana sebuah hotel berani memberikan diskon 50% bagi pasang kekasih? Maksudnya apa? Ngajari perzinaan dan begitu seterusnya. Ini adalah bukan budaya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau anda punya iman, maka ketahuilah anda tidak akan rela diri anda, jangankan diri anda, tetangga anda pun tidak bakal rela anda. Karena apa? Ini akan masuk dalam api neraka. Ini hanya sekedar mengukuhkan, karena bahasan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jangan sampai ada dari anak kita dikhawatirkan ada bangga dengan program tersebut, dengan acara ini, sehingga kebanggaannya bukan kepada Islam lagi, dicabut nyawanya hari itu, langsung di neraka jahanam selama-lamanya. Karena apa? Hatinya munafik dan itu kafir yang tersembunyi, biarpun hari tadi pagi dia sholat subuh. Karena apa? Kekagumannya. Tidak boleh kagum sama sekali dengan program Valentine Day yang dikemas dengan bahasa kasih sayang sedunia. Kita punya Nabi yang ngajari kasih sayang sedunia. Wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam, bukan bangsa manusia saja. Akan tapi ketahuilah, ikan yang di lautan mendapatkan kasih sayang Nabi, bahkan kucing pun mendapatkan kasih sayang Nabi SAW. Anjing mendapatkan kasih sayang dari Nabi SAW. Kucing mendapatkan kasih sayang dari Nabi, sampai Nabi mengatakan udhibatil mar'atu fi hirratin, seorang perempuan diseksa di neraka gara-gara dia kucing. Kenapa? Kucing disekap, tidak dikasih makan dan tidak dilepas biar cari makan sendiri. Kalau seandainya tidak dikasih makan lalu dilepas, selamat. Tapi disekap, sudah tidak dikasih makan, tidak dilepas, matilah kucing, diseksa. Karena apa? Zalim. Nabi mengajari kasih sayang. Begitu sebaliknya, seorang perempuan yang punya kesalahan banyak, ternyata hatinya punya kelembutan rahmat. Anjing yang setengah mati dikasih setetes air, agar sehat kembali dengan rahmat yang ada di dalam hatinya, Allah selamatkan. Apa? Nabi mengajari kasih sayang. Jadi kalau bicara tentang hari kasih sayang sedunia adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam peperangan pun indah peperangan Nabi. Coba lihat agama-agama lain, bagaimana kisah Indonesia waktu dijajah, pembantaian, dan dikukuhkan oleh agama mereka, pembantaian, pembunuhan, penindasan. Lihat
Akan tapi Islam kalau masuk satu negeri, maka ketahuilah yang ada adalah tidak, bukan pembantaian. Di dalam berkecamuknya perang masih ada aturan. Jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau bunuh orang tua, jangan kau bunuh tokoh agama, dan tidak boleh membumi hanguskan ternak dan sebagainya, tanaman, karena dia tidak bersalah. Apakah ada di agama lain? Coba, ini dikukuhkan di dalam riwayat dari Nabi zaman Khalifah Umar, ada kalau ada pelanggaran dari manusianya itu. Akan tapi perperangan yang diajarkan dalam Islam adalah indah. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang yang sesungguhnya. Baik, peperangan adalah setelah tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian. Akan tapi bagaimana ada orang datang ke negeri ini membawa agama dan memerangi kita? Coba kita, negara bagaimana penjajahan? Kita dijajah Belanda berapa? 350 tahun. Mereka apakah datang ke sini membawa kasih sayang? Seperti Islam dibawa oleh para ulama ya, di Hadramut pergi ke Gujarat, mereka berkembang, punya keturunan, lalu pindah pergi ke mana? Ke Indonesia. Apakah mereka mengajak perang? Mereka tiba-tiba diambil menantu oleh raja-raja dan seterusnya. Karena apa? Memang dididik kasih sayang, dan orang tersentuh dengan kasih sayang. Bagaimana seorang mendatang diambil menantu oleh raja-raja? Akhirnya akan diambil menantu raja-raja dengan kebijakannya, kepandaiannya, sopan santunnya, ilmu agama yang dibawanya, akhirnya memimpin dan seterusnya. Islam adalah dengan keindahan. Coba kembali kepada sejarah, kalau pengen lihat. Nah sekarang Belanda membawa agama apa? Jujur saja, misalnya apa yang dibawa? Mungkin ada yang berkata itu adalah oknum. Coba kita perlu kembali kepada sejarah juga. Bagaimana sekarang kita mengagungkan Valentine Day? Itu pengikut agama apa itu? Kita tidak pernah menyalahkan orang Kristen yang mengadakan Valentine Day. Itu urusanmu wahai orang Kristiani. Akan tapi saya punya urusan dengan anak-anak saya dan adik-adik saya dan saudari-saudari saya, umat Islam ahli sujud ikut Valentine Day. Dan ini harus ditegaskan, jangan sampai anda ikut-ikutan. Enggak, jangan sampai ikut menjual coklat Valentine Day. Bahkan ada yang disebar, subhanallah, kami dapat informasi, suruh melacak, dan setelah itu ditarik karena membahayakan sekali. Ada dalam bungkusan coklat, itu bungkusan ini di dalamnya disimpan, naudzubillah, ada kondom. Maksudnya apa? Ya suruh ngapain saja begitu. Bahkan ada yang dibagi-bagi, dalam hari ini dibagi-bagi cuma-cuma. Jadi kalau ada orang maulid Nabi SAW bagi-bagi makanan agar sehat dan sebagainya, ini bagi duit manfaat, ini bagi-bagi itu untuk ngapain? Coba suruh berpikir, orang kalau punya kondom untuk apa? Tanyakan saja. Kalau seorang laki-laki punya kondom untuk apa? Mohon maaf, ini mau dipakai di kaki untuk jalan-jalan begitu pakai sepatu, orang gila. Mengarah ke tempat yang itu, sudah selesai. Itukah pendidikan yang diajarkan oleh Valentine Day? Mana hari kasih sayang, hari perendahan bangsa manusia itu? Baik, lah kok gitu masih ikut-ikutan? Tidak boleh membuka syiar Valentine Day. Harus kita yakini ini, karena sebelum tanggal 14 ini harus kita ulang-ulang terus. Kenapa? Propaganda musuh Allah pun semakin gencar. Makanya ini setiap tahun harus kita ulang. Ternyata kekuatan promo kita tetap di bawah. Mereka dengan bermacam-macam media, oh luar biasa. Televisi semuanya ramai dengan Valentine Day. Mungkin bisa dikatakan semakin tahun semakin marak. Dan begitulah, semakin tahun memang semakin rusak. Bersyukurlah menjadi orang yang masih dijaga oleh Allah, tidak mengikuti Valentine. Dengar yang demikian itu, batalkan semuanya. Biarpun puluhan juta yang sudah kau keluarkan, sudah direncanakan, batal. Saya tidak boleh itu semuanya. Saya terlanjur janji kontrak ini tuh, biarin, gak usah datang, demi keselamatan di akhirat nanti. Sayang apa? Masuk neraka sayang? Ada mungkin saya sudah terlanjur nyewa hotel di sana, ngadain acara Valentine di hotel ini, batalin. Kalau bisa ditarik duitnya, kalau tidak bisa buang duit. Daripada saya ikut-ikutan, harus yakin ini Allah bakal mengganti dengan segala kemuliaan. Baik, ini saja masalah Valentine. Subhanallah, kita membaca berita sana sini kok ngeri banget, luar biasa. Dan tidak di negeri kita pun, tidak di negeri sini saja, di negeri-negeri Islam yang lainnya pun demikian. Memang mereka menyerang. Ternyata di negeri kafir pun nyantai. Di
Di negeri kafir pun tidak sedahsyat di negeri Islam. Memang di sini dibuat sekencar mungkin, sekencar mungkin, dan bahasanya pakai bahasa cinta kasih sayang. Semua orang terpesona, semua orang terpedaya, semua orang terkagum dengan kalimat cinta dan kasih sayang, sehingga karena terpesona terbawa dalam arus kehinaan tersebut. Na'udzubillah. Baik, sudah jelas, tidak boleh kita, anak kita, cucu kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kerja kita, jangan ikut-ikutan Valentine Day.